Rasulullah SAW ketika itu terlahir, kemudian tinggal sama ibundanya, lalu dibawa ke Bani Sa'ad. Setelah di Bani Sa'ad ada kejadian pembelekan dada tersebut, Nabi Muhammad dipulangkan, tinggal di kota Madinah beberapa tahun, 1,5 tahun, kemudian dibawa ke kota Madinah untuk berziarah. Untuk pertama kali melihat ayahnya, bukan secara utuh, akan tapi sudah di dalam pusara. Dibawalah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga-keluarganya, karena neneknya berasal dari situ. Bahkan Nabi Muhammad ketika sudah sampai di kota Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada sahabat-sahabatnya, ini kata Rasulullah, ada kolam air ini di sini, dulu saya belajar berenang. Karena dulu saya juga ke Madinah, kata Rasulullah. Ketika kecil saya di Madinah, sempat hidup beberapa kali saya bolak-balik ke kota Madinah, saya belajar berenang di sini, kata Rasulullah. Bukan di Mekah. Jadi Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, kalau masa kecil Rasulullah sering datang ke kota Madinah bersama keluarga-keluarganya dari Bani Najjar. Jadi ketika itu Rasulullah SAW masih kecil. Ya, Rasulullah SAW tinggal di tempatnya Siti Halimah As-Sa'diyah. Kenapa beliau dinamakan As-Sa'diyah? Karena beliau berasal dari Bani Sa'ad. Kalau orang yang berasal dari Bani Sa'ad memiliki nisbat kepada kampungnya, namanya As-Sa'diyah. Ya, sama seperti orang Banten. Dia laki-laki, maka dia memiliki nisbat kepada daerahnya Banten, Al-Bantani. Al-Bantani. Kalau dia perempuan, namanya Al-Bantaniyah. Kalau dia orang Jawa, Al-Jawi. Kalau perempuan, Al-Jawiyah. Si perempuan ini berasal dari Bani Sa'ad, maka ketika dia laki-laki namanya As-Sa'di. Kalau perempuan, As-Sa'diyah. Orang Betawi, Al-Batawi. Perempuan, Al-Batawiyah. Orang Garut, Al-Garuti. Kalau perempuannya, Al-Garutiyah. Ya, begitu namanya nisbat kepada satu tempat. Maka ketika Halimah As-Sa'diyah berasal daripada Bani Sa'ad, maka di akhir namanya ditemani dengan kata-kata As-Sa'diyah, bukan nama, akan tetapi nisbat kepada tempatnya atau nisbat kepada keluarganya. Contohnya, dia dari keturunan Hashim, maka Al-Hashimi. Kalau keturunan dari Hashimnya perempuan, Al-Hashimiyah, begitu. Ya, begitulah nisbat kepada satu tempat atau dari satu keluarga. Siti Halimah berasal dari keluarga Bani Sa'ad, maka beliau digelari dengan As-Sa'diyah. Ya, beliau seorang wanita yang begitu sayang kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tinggal bersama beliau dari usia 1 tahun sampai Rasulullah berusia 4 tahun. Andai saja ketika itu tidak ada kejadian didatangi oleh malaikat, tentu Siti Halimah belum mau memulangkan Rasulullah SAW. Karena umumnya pada saat itu orang-orang yang berada di kota akan menitipkan anaknya di kampung. Alasannya apa? Supaya lebih kuat. Ini tabiat seperti ini atau adat seperti ini, ya, sama orang-orang terdahulu masih suka dilakukan. Misalnya mereka yang tinggal di kota terkadang menitipkan siapa? Putra-putri mereka ke kampung. Supaya apa? Supaya anaknya terdidik dengan didikan yang kuat, tidak lembek. Soalnya kalau di kampung makannya singkong, ya, makannya singkong. Kalau di kota makannya apa? Makannya sushi, ya. Oleh karena itu adat yang seperti ini dijaga oleh sebagian orang. Dahulu begitu, kita kadang-kadang diletakkan oleh orang tua kita tinggal sama nenek di kampung, tinggal sama kakek di kampung, sehingga memiliki apa? Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat kita, supaya terbiasa menjadi orang yang kuat, terbiasa ghurbah, terbiasa menjauh. Karena menjauh tidak melulu-melulu karena benci. Terkadang orang menjauhkan diri darimu karena dia sayang kepadamu. Kata ulama, talabtu bu'dad dari ankum litaqrabu.
Saya sengaja menjauh darimu agar aku selalu mendekat kepadamu. Karena terkadang jarak yang jauh justru menimbulkan kerinduan. Jarak yang jauh justru menimbulkan kasih sayang. Jarak yang jauh justru menimbulkan kecintaan. Setiap hari ngelihat muka dia mulu, ujung-ujungnya sumpah walaupun sayang. Betul atau tidak? Ada satu masa harus kamu menjauh darinya, bukan untuk menjauh, tapi menjauh untuk dicinta. Ya, menjauh untuk dicinta. Kata penyair tersebut, talabtu bu'dad dari ankum litaqrabu. Saya sengaja menjauh darimu agar mendekat. Saya menjauh untuk mendekat. Anak kecil yang dikirim ke kampung supaya memiliki mental yang kuat, berada jauh dari orang tua, tinggal bersama orang lain, terbiasa hidup di satu tempat yang mungkin keras bagi mereka, maka akan menghasilkan pribadi yang lebih kuat. Nah, itu yang diinginkan oleh orang-orang terdahulu. Makanya Nabi Muhammad SAW juga dikirim. Rasulullah SAW dikirim ke Bani Sa'ad dari usia Rasulullah 1 tahun sampai Rasulullah berusia 4 tahun. Andai saja ketika itu tidak ada kejadian yang saya pernah ceritakan, Rasulullah di black dadanya. Rasulullah ketika itu bermain dengan adik-adiknya atau kakak-kakaknya, anak-anak dari Siti Halimah. Ada namanya Syaima, ada namanya Abdullah. Mereka bermain. Tiba-tiba adiknya ini pulang ke rumah Siti Halimah, menceritakan kepada Siti Halimah bahwa saudara saya Quraisy Muhammad didatangi oleh beberapa orang yang saya tidak kenal. Kemudian dua orang tersebut membelek dada Nabi Muhammad SAW. Lalu Siti Halimah mendatangi Rasulullah SAW, dilihat ternyata Rasulullah tidak ada apa-apa, tapi Rasulullah sempat seperti orang yang terkejut. Ya, saya mencari kata yang tepat ya. Kalau ngomong bingung nggak boleh. Rasulullah SAW terkejut. Rasulullah SAW terkejut ketika melihat hal tersebut, sehingga Siti Halimah membawa Rasulullah SAW pulang, lalu dikembalikan ke kota Makkah Al-Mukarramah. Bukan karena masanya sudah habis, tapi karena sayangnya beliau kepada Rasulullah. Mau nggak mau, ini bukan anak saya, tanggung jawab saya harus kembalikan kepada ibundanya. Sesampainya di kota Makkah Al-Mukarramah, setelah Rasulullah SAW dibelek dadanya, dan beberapa kali saya berikan pemahaman bahwa Rasulullah SAW dibelek dadanya, kemudian dikeluarkan haddus syaitan. Haddus syaitan itu tempatnya syaitan mengganggu kita, kemudian dibersihkan. Dibersihkan. Ada beberapa pendapat ulama, di antaranya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau berpendapat bahwa yang dikeluarkan itu bukan haddus syaitan. Nabi Muhammad tidak memiliki haddus syaitan, tempat syaitan. Tapi Nabi Muhammad SAW di dalam dirinya semuanya kebaikan. Terus ngapain dibelek dadanya? Menambahkan kebaikan di atas kebaikan. Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adza walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhri. Sesungguhnya malaikat itu tidak mengeluarkan dari hati Rasulullah SAW kotoran, hanya saja mereka membelek dada Rasulullah, menambahkan kebaikan demi kebaikan, kesucian demi kesucian. Tapi pendapat ini ditolak oleh sebagian besar ulama. Mereka mengatakan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki haddus syaitan, tempat syaitan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul manusia. Karena kalau tidak ada haddus syaitan, berarti malaikat. Justru dengan adanya haddus syaitan itu menunjukkan Nabi Muhammad manusia, tapi tidak sama dengan manusia yang lain. Karena manusia yang memiliki haddus syaitan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang sempurna. Fahimtum? Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi manusia yang sempurna. Kedua pendapat ini boleh kita ambil, akan tapi pendapat yang lebih tepat, wallahu alam, Nabi Muhammad memiliki haddus syaitan dan dibersihkan selama 4 kali, sebanyak 4 kali. Ketika Rasulullah berusia 4 tahun, ketika Rasulullah berusia 10 tahun, ketika Rasulullah diangkat menjadi Nabi, ketika Rasulullah mau Mi'raj, mau Isra dan Mi'raj, Rasulullah dibelek lagi dadanya oleh malaikat, dan ini disepakati oleh ulama hadis. Dan ulama sejarah mereka bersepakat bahwa ada kejadian tersebut. Jadi Rasulullah SAW diambil haddus syaitan, dibersihkan. Dipulangkan Rasulullah SAW
dari Bani Sa'ad menuju kepada ibundanya. Sayyidatuna Aminah meminta Rasulullah SAW dipulangkan karena yang namanya ibu angkat sama ibu kandung tentu beda lah, ya. Ibu sesayang-sayangnya, ya, ibu angkat, ya, tentu berbeda dengan ibu kandung yang betul-betul sayang kepada anaknya. Rasulullah dibawa ke kota Madinah, ke kota Makkah. Setelah beberapa saat, Rasulullah SAW diajak oleh Siti Aminah mendatangi atau menziarahi tempat ayahanda beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi Rasulullah SAW memiliki ayah namanya Abdullah. Itu beliau dikuburkan di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena ketika baru menikah beberapa bulan, ayahnya ini sudah pergi untuk berbisnis. Karena yang namanya dia sudah berkeluarga dan dia berpikir bahwa sungguhnya dia perlu untuk menghasilkan uang. Dan sudah menjadi adat istiadat di sana yang disunnahkan atau yang dilakukan pertama kali oleh Hashim, kakek Nabi Muhammad, namanya Hashim ada. Beliau membuat rihlatas syita'i was-saif. Dia yang pertama kali membuat, ya, beliau membuat dua rihlah, rihlatain, rihlatas syita'i was-saif. Siapa orang yang membuat rihlatas syita'i was-saif? Namanya apa? Siapa? Hashim. Ini yang pertama kali melakukan namanya Hashim. Hashim bin Abdi Manaf. Abdi Manaf. Hashim inilah yang pertama kali membuat rihlatas syita'i was-saif. Jadi sehingga beliau ini, ya, dianggap hebat bahkan oleh orang Romawi sekalipun. Karena apa? Karena beliau adalah orang yang membuat program cara bisnis baru. Sayyidina Hashim, dia membuat rihlah ke negeri Syam dan rihlah ke negeri Yaman. Ya, rihlah ke negeri Syam dan rihlah ke negeri Yaman. Apa yang beliau bawa? Beliau akan membawa barang dari Makkah. Beliau akan membawa barang dari Makkah menuju ke Romawi, menuju ke negeri Syam, dijual di sini barangnya. Kalau sudah habis, uangnya tidak dibawa pulang sebagaimana biasanya orang Mekah. Tapi apa yang beliau lakukan? Beliau akan belanjakan lagi barang-barang yang ada di Romawi. Kemudian dibawa ke Mekah lalu dijual di Mekah. Begitupun ketika beliau berjalan ke Yaman, setelah beliau menghasilkan harta di sini, menghasilkan harta, tidak harta tersebut dibawa ke Mekah, akan tapi dibelanjakan di Yaman dengan barang-barang yang ada di Yaman, kemudian dibawa ke Mekah, lalu dijual di Mekah, lalu menghasilkan hasil yang jauh lebih banyak dibanding orang-orang lain. Ya, kepintaran beliau di dalam bisnis sehingga diminta oleh salah satu pemimpin di Romawi untuk dijadikan menantu karena pintarnya dia, ya, dijadikan menantu. Tapi ya, Sayyidina Hashim tidak sempat menikah di negeri Romawi. Ya, bahkan beliau menikah di kota Al-Madinah Al-Munawwarah ketika perjalanan. Jadi Sayyidina Hashim mau berjalan ke kota Romawi, ke kota Syam, Palestina. Mau datang ke Palestina tentu harus melewati, kalau sekarang Al-Urdun, ya. Apa Urdun? Apa Urdun? Yordania, ya. Kan kita menang lawan Indonesia kemarin, masa lupa? Al-Urdun, Yordania, pintu untuk menuju ke Romawi. Dahulu seseorang tidak akan pernah bisa kota Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian Makkah Al-Mukarramah. Kalau dia mau pergi ke Urdun atau ke Romawi, mau tidak mau melewati kota Yathrib. Dan kalau dari Yathrib tidak mau harus melewati Urdun. Ini katanya kota yang tidak punya minyak, tapi sampai sekarang kaya raya. Kenapa? Karena dia adalah pintu orang mau masuk Eropa. Karena dia pintu pertama, orang Arab, orang mana datang harus melewati dia, maka ya uangnya tetap banyak. Fahim tuh? Maka ketika Sayyidina Hashim mau datang ke Palestina, ke Romawi untuk menikah di sini dengan putri salah seorang pemimpin dari Romawi, beliau mampir di kota Yathrib lalu menikah dengan seorang wanita bernama Salma. Jadi di sini udah nikah duluan.
ya, sudah nikah duluan sama seorang wanita namanya Salma An-Najjariyah. Sampainya di Palestina, di satu daerah namanya Gaza, ya, Sayyidina Hashim baru sampai sudah meninggal. Makanya Gaza sering menyebut nama mereka dengan Ghazat Hashimi atau Ad-Daulah Al-Hashimiyah. Kenapa mereka memberikan nama Hashim pada negeri mereka? Karena mereka berbangga daerah mereka di situ meninggalnya kakeknya Nabi Muhammad SAW yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Fahimtum? Fahimtum? Nah, apa yang saya ingin ceritakan adalah Yathrib, kota yang belakangan namanya Al-Madinah, yang sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Di situ ada nenek Rasulullah, namanya siapa? Salma. Karena Hashim menikah dengan Salma di kota Madinah, lahir dari Hashim dan Salma Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak, siapa namanya? Abdullah. Neneknya orang mana? Abdullah neneknya orang mana? Orang Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Nabi Muhammad ketika beliau pergi dari kota Makkah hijrah ke kota Madinah, itu daerah beliau sendiri. Jadi orang-orang Madinah nggak bisa begitu menghalang-halangi Rasulullah. Kenapa? Karena ini kampung nenek saya. Jadi ini yang mungkin jarang kita dengar. Dikira bahwa Rasulullah pendatang di kota Madinah. Bukan pendatang. Karena nenek Rasulullah SAW asal usulnya dari suku Bani Najjar. Dari suku Bani Najjar. Makanya anak-anak Hashim, kalau mereka mau pergi ke Romawi, mereka akan mampir di Yathrib beberapa hari, di sana istirahat di tempat nenek mereka yang bernama Salma An-Najjariyah dari Bani Najjar. Faham tuh? Jadi kita sekarang tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan pendatang di kota Madinah, tapi kota Madinah itu adalah kota neneknya Rasulullah yang bernama Salma An-Najjariyah. Sehingga Rasulullah SAW ketika pulang dari Bani Sa'ad menuju kota Makkah, ibundanya belum beberapa lama Rasulullah baru sampai, beberapa hari dari sampainya Rasulullah langsung mengajak Rasulullah SAW untuk mengenal kota Makkah, mencari tahu siapa saja yang ada di kota Makkah. Karena Rasulullah dari kecil nggak tahu, sampai usianya 4 tahun dikasih tahu kakeknya Abdul Muttalib, dikasih tahu pamannya Abu Talib, dikasih tahu, sehingga Aminah memberikan didikan kepada Rasulullah SAW meski tidak lama, karena ketika Rasulullah berusia 5 tahun lebih atau hampir 6 tahun, Aminah mengajak Rasulullah SAW berziarah kepada makam ayahnya. Berjalan dengan Sayyidatuna Aminah, ditemani oleh seorang wanita bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman Barakatul Habasyiyah. Namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman itu kunyah, ya. Kunyah bagi orang yang punya anak Aiman. Kadang-kadang kunyah ini, ya, walaupun belum punya anak sudah dinamakan kunyah seperti itu. Ya, seperti saya belum nikah sudah dipanggil Abul Hasan. Belum nikah sudah dipanggil Abul Hasan. Berarti, ya, saya tidak punya anak nama Hasan pada saat itu. Kemudian saya menikah, anak pertama saya laki-laki, saya namakan Al-Hasan, maka saya dipanggil Abul Hasan. Paham atau tidak? Jadi tidak selama-lamanya kunyah itu karena kamu punya anak. Ya, masudurat bi abin au ummin, abu, ummu. Dia punya anak namanya Al-Hasan, maka dia dinamakan Abul Hasan. Dia punya anak namanya Muhammad, dinamakan Abu Muhammad. Dia punya nama anak Al-Qasim, maka dinamakan Abul Qasim. Dia punya anak namanya Agung, Abu Agung, ya. Dia punya anak namanya Johan, Abu Johan. Paham tuh? Ya. Ada yang mengatakan biasanya anak pertama. Ada yang mengatakan anak yang paling dikenal dari semua anaknya. Karena adanya kunyah itu mempermudah kamu untuk mengenali orang tersebut. Adanya laqab itu untuk supaya kamu mempermudah dikenal oleh sebagian orang. Jadi kalau kamu menggunakan nama orang yang tidak dikenal, justru tambah nggak dikenal. Jadi adanya kunyah, kamu memiliki putra misalnya yang dikenal oleh banyak orang, maka kamu akan dipanggil Abu Fulan, si Fulan bin Fulan. Kalau misalnya kamu, ya, setiap hari dilihatnya nggak punya anak, setiap hari dilihatnya di lapangan bola, namanya Abul Qurah, ya.
Ya. Abu Gahwa setiap hari ngopi terus kerjanya Abu Gahwa. Ya, jadi tergantung ya. Jadi abu itu bukan nggak mesti dengan anak saja, terkadang kayak begitu ya. Bodoh sekali ini orang ya, bengak sekali, itu bengak ya, bodoh sekali, maka dipanggil Abu Jahal. Abu Jahal karena bodoh. Orang ini bijak sekali, maka dipanggil Abul Hakam karena ya. Jadi tidak mesti nama anak ya. Abu itu namanya kunyah ya. Abu atau ummu itu namanya kunyah. Rasulullah SAW ketika beliau berusia 5,5 tahun atau sampai 6 tahun, beliau pergi ke kota Madinah bersama Ummu Aiman. Ummu Aiman ketika itu masih muda sekali, belum nikah. Berarti Ummu Aiman ini kunyah buat orang yang sudah punya anak Aiman atau bukan? Bukan, karena dia belum nikah. Belum nikah dan belum punya anak. Dipanggil saja Ummu Aiman. Akhirnya beliau menikah, punya anak, dinamakan Aiman. Baru setelah itu terjadi apa yang telah dinamakan kepadanya dari nama sebelum dia menikah. Jadi Ummu Aiman itu memang punya anak Aiman, tapi sebelum punya anak Aiman, dia sudah dinamakan Ummu Aiman. Faham atau tidak? Fahim toh? Ummu Aiman ini masih kecil. Jangan dikira bahwa Ummu Aiman ini sudah dewasa, sudah besar. Ummu Aiman juga masih muda. Beliau ya namanya Barakah Al-Habasyiyah, nama aslinya. Barakah. Namanya siapa? Barakah Al-Habasyiyah. Dipanggil Ummu Aiman. Memiliki kunyah Ummu Aiman. Beliau ini hadiah Rasulullah atau warisan Rasulullah dari ayahnya yang bernama Abdullah. Jadi Abdullah ayahanda Nabi ketika meninggal ya, ketika itu beliau sedang berpergian ke negeri Syam, pulang-pulang istrinya pengantin baru beberapa bulan nikah sama anak muda bernama Abdullah, usianya masih 18 tahun, masih muda, sampai dan ganteng dan pinter dan menjadi anaknya Mekkah. Disebutnya anak Mekkah, bukan anaknya Abdul Muthalib, karena semua orang yang ada di Mekkah cinta kepada Sayyidina Abdullah. Gantengnya jangan ditanya. Orang bisa tahu Sayyidina Abdullah kalau lagi lewat, katanya saya bisa tahu Abdullah lagi lewat di satu gang. Dari mana? Jendela-jendela rumah semuanya ngebuka kalau Abdullah. Subhanallah. Semuanya pada kepoin beliau ya. Ya, pengen tahu yang mana Abdullah. Sayyidina Abdullah radhiyallahu taala ketika itu berpergian ke negeri Syam. Ketika beliau pulang, ternyata Siti Aminah sudah menunggu-nunggu, mana suami saya. Semuanya sudah berjumpa dengan suaminya. Ternyata yang datang hanyalah untanya saja. Orangnya sudah tidak ada. Kenapa? Karena Sayyidina Abdullah berada di kota Madinah ketika itu sakit, lalu wafat di kota Madinah di usia yang masih muda, dan meninggalkan seorang istri yang masih muda, dan sedang mengandung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya cerita sedih seperti ini bukan ngajak kalian kesian sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak perlu dikasihani. Nabi Muhammad SAW adalah makhluk yang paling mulia. Jadi nggak ngajak, ayo dong nangis bareng kesian Nabi Muhammad SAW. Nggak, saya nggak ngajak kalian kesian untuk cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta gara-gara kasihan, nggak banget. Ya, cinta gara-gara kasihan, nggak banget. Ya, karena sebagian orang cinta sama Nabi Muhammad, kesian Nabi Muhammad yatim dari semenjak kecil. Nggak. Rasulullah manusia mulia, makhluk yang paling utama, paling terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu dikasihani itu siapa? Kita yang perlu dikasihani. Ya, hidup terlalu jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pun satu kisah yang membuat kita mungkin bersedih ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, karena mungkin bawaan mahabbah kita saja kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih kecil ketika itu, berusia 6 tahun, dibawa oleh ibundanya bersama bersama Ummu Aiman. Ada yang meriwayatkan bahwa Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah, juga ikut. Tapi riwayat yang banyak menceritakan bahwa yang ikut ketika itu hanyalah Ummu Aiman dan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Siti Aminah ditinggal oleh Abdullah. Rasulullah SAW ketika itu terlahir, kemudian tinggal sama ibundanya, lalu dibawa ke Bani Sa'ad. Setelah di Bani Sa'ad ada kejadian pembelekan dada tersebut, Nabi Muhammad dipulangkan, tinggal di kota Madinah beberapa tahun, 1 tahun setengah, kemudian dibawa ke kota Madinah untuk berziarah. Untuk pertama kali melihat ayahnya, bukan secara utuh, akan tapi sudah di dalam pusara.
Dibawalah Nabi Muhammad SAW ke kota Madinah. Sesampainya di kota Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga-keluarganya, karena neneknya berasal dari situ. Bahkan Nabi Muhammad ketika sudah sampai di kota Madinah, ketika Rasulullah SAW sudah menjadi Nabi, Nabi Muhammad SAW bercerita kepada sahabat-sahabatnya, ini kata Rasulullah, ada kolam air ini di sini, dulu saya belajar berenang. Karena dulu saya juga ke Madinah, kata Rasulullah. Ketika kecil saya di Madinah, sempat hidup beberapa kali saya bolak-balik ke kota Madinah, saya belajar berenang di sini, kata Rasulullah. Bukan di Mekah. Jadi Rasulullah mengingatkan para sahabatnya, kalau masa kecil Rasulullah sering datang ke kota Madinah bersama keluarga-keluarganya dari Bani Najjar. Sampainya di kota Madinah, Rasulullah SAW ditunjukkan oleh ibundanya, "Hadza qabru abik." Ini adalah makam ayahmu. Duduk Rasulullah SAW. Anak yang baru tamyiz, usianya 5 tahun, 6 tahun, tidak pernah melihat bapaknya. Sekali melihat adalah kuburannya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW duduk di kuburan Sayyidina Abdullah. Kemudian Rasulullah SAW dikenalkan oleh Siti Aminah. Setelah beberapa lama tinggal di kota Madinah, pulanglah Rasulullah, Siti Aminah, Ummu Aiman, dan ditemani oleh hamba sahaya yang menemani mereka. Sesampainya kurang lebih sekitar 150 km dari kota Madinah. Ya, jadi kurang lebih kota Makkah, kota Madinah itu berapa? 500 km ya? Ya, ada yang tahu nggak? Ada yang nyaho tuh? Ya, kurang lebih 500 km. 500 km. Setelah perjalanan 150 km, ya, perjalanan ada satu daerah namanya Abwa. Ada nama daerah namanya Abwa. Kalau kita lewat pakai mobil, kita nggak lewat dari situ. Kalau sekarang ada kereta yang baru tuh, kereta cepat, ya, kita ngelewatin daerah di samping kita namanya Abwa. Ya, Abwa situlah lebih dekat ke kota Madinah, di tempat di mana Siti Aminah ketika itu sakit tiba-tiba di gurun pasir. Seorang wanita yang ditemani oleh wanita muda, kemudian sama anaknya kecil, sakit, pusing kepala Siti Aminah. Lalu Ummu Aiman bergegas mendekat kepada Siti Aminah. Lalu dilakukanlah apa yang bisa dilakukan oleh Ummu Aiman. Tidak beberapa lama Rasulullah mendekat, lalu terlihat Siti Aminah sudah tidak bernyawa. Anak kecil yang baru melihat ayahnya di dalam pusara, di dalam kuburannya, menemani ibundanya pulang ke kota Makkah Al-Mukarramah, dan terdapat bahwa ibunya sudah tidak ada. Kata Ummu Aiman, saya melihat bahwa Muhammad itu masih mengajak bicara ibunya. Anak kecil baru usia 6 tahun, mengajak bicara kepada ibunya, ibu, ibu, ibu. Dia tidak faham bahwa ibunya sudah tidak ada. Maka berhari-hari kami di padang pasir tersebut mencari satu tempat yang cocok untuk dijadikan maqam Siti Aminah. Muhammad membantu saya, kata Ummu Aiman. Nabi Muhammad sendiri yang menggali dan menggali dan menggali. Dan Nabi Muhammad SAW yang masih muda tersebut terus-menerus berbicara kepada ibundanya, karena dia tidak faham bahwa ibunya sudah tidak ada. Dibawalah Siti Aminah sampai masuk ke dalam kuburnya. Lalu setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kota Makkah Al-Mukarramah ditemani oleh Ummu Aiman. Pada saat itu juga Abdul Muttalib, kakek yang sayang kepada Rasulullah SAW, mengambil Rasulullah untuk diangkat menjadi anaknya. Tinggal bersama Abdul Muttalib. Tinggal bersama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah pemimpin di kota Makkah, terkenal sekali. Di awal-awal kajian kita saya sudah menceritakan bahwa Abdul Muttalib ini mendapatkan kepemimpinan setelah ayahnya Hashim. Jadi Hashim, ya, meninggal, lalu diambil Al-Muttalib, lalu Al-Muttalib mencari keponakannya. Di mana keponakannya berada, lalu dia dapatkan bahwa ada seorang yang bernama Syaibatul Hamdi, keponakan beliau, diambil lalu dibawa ke kota Makkah, dan setelah itu Syaibatul Hamdi memiliki nama Abdul Muttalib, menjadi pemimpin. Abdul Muttalib saya sudah pernah ceritakan juga bahwa dia tidak memiliki anak kecuali satu laki-laki yang membantu beliau untuk apa? Untuk mencari air Zam-Zam, menggali air Zam-Zam. Karena air Zam-Zam hilang bertahun-tahun. Abdul Muttalib mimpi berjumpa dengan seseorang yang memerintahkan dia untuk menggali air Zam-Zam. Akhirnya dia mengajak anaknya yang masih muda namanya Al-Harith. Ayo Harith, kita gali.
saya mimpi saya mendapatkan Zam-Zam. Orang-orang Arab ketika itu mengejek Abdul Muthalib, katanya, mana mungkin Zam-Zam sudah hilang. Setiap ngelewatin bukan ngebantuin malah mencemooh. Begitu, ya. Begitulah manusia. Manusia itu nggak ada yang bisa melihat kamu bahagia atau kamu memiliki target untuk kamu sampai kepadanya, pasti bakalan ada orang yang komentarnya nggak enak. Makanya jangan baperan. Lanjutin aja udah, jangan dengerin. Ya. Apapun itu, ya. Siapapun kamu, kalau kamu punya target, ingin sampai kepada target kamu, hadaf kamu, kamu pasti ada orang-orang yang menjadi polisi tidur. Gangguin jalan kamu, pasti ada itu. Karena nggak bisa semua orang senang sama kamu, itu nggak bakal bisa. Pasti salah. Ada anak sama bapak, dia naik keledai, jalan, orang-orang langsung bilang, ini orang nggak tahu diri, ini keledainya lemah seperti itu kok dinaikin 2 orang, bapaknya naikin, anaknya naikin. Akhirnya ngedenger, baperan ini bapaknya bilang, nak kamu saja yang naik, biar bapak yang narik. Lewat, ada orang lagi ngomong, ini anak nggak tahu diri, bapak disuruh nuntun, dia yang naik. Tuh lihat manusia. Akhirnya bapaknya baperan lagi, udah saya aja yang naik, kamu di bawah. Sampai satu kampung dibilang lagi, wah ini nggak tahu diri, ini bapaknya, masa dia enak-enakan naik di atas, anaknya disuruh nuntun di bawah. Tuh. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, sudah nak, kita jangan naik, di bawah aja, kata. Berdua, kamu pegang kanan, saya pegang kiri. Sampai satu kampung, bodoh ya, katanya. Punya kendaraan gak dinaikin. Tuh lihat. Jadi nggak bakalan benar kalau hidup sama manusia, nggak bakalan benar. Kamu pasti bakalannya bodoh, dibilang bodoh punya kendaraan kok nggak dinaikin. Terus dituntun saya punya kendaraan, begitu. Ridwan nas ayatun la tudrak. Pengen semua orang cinta, suka sama kita adalah puncak yang tidak akan pernah mampu kita gapai. Nggak bakalan bisa. Ya. Jadi ya, ketika itu ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakek beliau Abdul Muttalib ketika menggali air Zam-Zam, setiap orang jalan ngeliat, udahlah, udah nggak mau bantuin, gituin lagi, udahlah, nggak bakalan dapat, sudah ngapain juga, wah saya mimpi, udah bohong itu, kamu nggak bakalan dapat sumur Zam-Zam, sudah lama hilang. Sampai setiap orang ngejek Sayyidina Abdul Muttalib, kata Sayyidina Abdul Muttalib, sampai satu orang mengatakan perkataan yang membuat Sayyidina Abdul Muttalib sakit, karena nggak ada yang bantuin beliau. Bilangnya gimana? Kamu Abdul Muttalib punya anak 1 sih, coba punya anak banyak pasti yang bantuin. Begitu kata Sayyidina Abdul Muttalib, kalau saya punya anak 10, saya nadar 1 dari anak saya akan sembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dipotong. Dalam syariat terdahulu boleh saja, tapi syariat sekarang tidak boleh. Buktinya Nabi Ibrahim putranya mau disembelih, tapi nggak jadi. Begitupun Abdullah, ayahanda Nabi Muhammad SAW, kisahnya sudah saya ceritakan. Kalau lupa ceritanya bisa ngelihat di YouTube kita yang lama-lama, ya ceritanya. Sayyidina Abdullah akhirnya apa? Sayyidina Abdullah akhirnya mau disembelih, akhirnya Allah Subhanahu wa taala selamatkan, diganti menjadi 100 unta. Kalau Sayyidina Ismail diganti menjadi kambing kibas. Makanya Rasulullah SAW katakan apa? Ana ibnu dzabihain, kata Rasulullah. Saya adalah putra 2 orang yang hampir disembelih. Bapaknya Abdullah dan kakeknya Ismail ibni Ibrahim alaihi wassalam. Nabi Muhammad SAW disayang sama Abdul Muttalib. Putra Abdul Muttalib banyak. Yang laki-laki ada 10, yang perempuan ada 6. Ada 10, yang perempuan ada 6. Ini siapanya Nabi? Bibi sama pamannya Nabi. Berarti orang terdekat Nabi atau bukan? Terdekat. Kita harus faham bahwa mereka-mereka ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Abu Lahab. Paman Nabi Muhammad SAW yang tidak beriman kepada Nabi. Karena apa? Karena diantaranya dia memiliki istri yang senantiasa membisikkan dia. Nih, ini bahayanya bini nih, ya. Walaupun ponakan sendiri, itu hebatnya perempuan, ya. Kalau Allah katakan bahwa sesungguhnya syaitan memiliki kaid, tipu daya itu sangat lemah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala katakan perempuan, inna kaidakunna azim, ya, tipu daya itu perempuan itu sangatlah hebat sekali. Ketika Allah katakan, ya, syaitan lemah, tapi perempuan jauh lebih hebat.
kaidakunna azim. Itu menunjukkan apa? Perempuan adalah segala-galanya. Kalau perempuan baik, laki-laki baik. Kalau perempuan buruk, laki-laki lebih buruk. Paham atau tidak? Makanya perempuan menjadi madrasatul aulad. Madrasah bagi anak-anaknya. Kalau madrasahnya bagus, pasti anak turunnya bagus. Wah, saya mah nggak bisa baik, suami saya nggak baik. Patokannya di perempuan. Kalau perempuan sabar, perempuan pintar, perempuan tekun, maka rumah akan menjadi bagus. Sehebat-hebatnya suami, pangkatnya setinggi apapun, pasti bakalan lemah di hadapan istrinya. Sehebat-hebatnya dia, sekelas apapun dia, ujung-ujungnya kalau di mall pegang tas bininya. Betul apa tidak? Betul, ya begitu. Ya. Jadi Abu Lahab ini punya istri namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil binti Harb. Apanya Abu Sufyan? Saudari perempuannya Abu Sufyan, musuhnya Rasulullah SAW sebelum masuk Islam, dari Bani Umayyah. Jadi musuhan sekali sama Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Lahab ini sudah ngasihkan satu perempuan namanya Thuwaibah al-Islamiyah untuk menyusui Nabi. Kata bini, wah jangan, kalau kamu kasih Thuwaibah pokoknya saya nggak ridho. Akhirnya diambil lagi, udah ngasih diambil lagi. Apa kalau bahasa kitanya apa? Borok sikut ya. Udah bagi, diambil lagi. Tuh. Hebat gak kira-kira? Ya, hebat itu. Istrinya begitu hebat mempengaruhi suaminya. Jadi Abu Lahab dari ibu namanya Lubna binti Hajar. Jadi Abdul Muttalib pernah menikah ya sampai 5 kali. Ya, Abu Lahab itu dari istri yang berbeda, dari istri-istri yang lain. Sementara ayahnya Nabi yang bernama Abdullah itu dari seorang ibu bernama Fatimah binti Amr Al-Makhzumiyah, sama seperti Abu Talib, ya, sama seperti Az-Zubair, sama seperti saudari-saudari perempuan Abdullah. Ya, ada namanya siapa? Arwa, ada namanya Atika. Ya. Coba satu lagi, siapa kira-kira nama bibinya Rasulullah? Satu aja. Kan ada 6 tuh, banyak tuh. Satu aja, siapa? Halo? Siapa? Sofia, Masya Allah, barakallahu fiik. Sofia, bibinya Rasulullah yang terkenal, masuk Islam dan banyak berjuang. Bahkan di dalam peperangan, salah satu peperangan, kalau tidak salah peperangan Khaybar, Sofia ini kemahnya dimasukin oleh orang kafir. Sofia apa? Dia ngumpet di belakang pintu, orang kafir itu maju, diambil kayu sama dia pukul. Berani banget emang. Berani. Ya, ada sahabat Nabi namanya Hassan bin Thabit, itu masuk ke kemah perempuan karena dia emang nggak bisa ikut perang. Maka musuhnya Rasulullah SAW datang ke kemah perempuan nyari ini laki-laki. Yang dia dapetin Sofia, akhirnya dibunuh sama Sayyidatuna Sofia. Berani. Hassan bin Thabit nggak berani. Ya, ngelihat darah aja nggak kuat dia. Sahabat Rasulullah. Tapi pujian Rasulullah banyak kepada Hassan bin Thabit. Kenapa? Karena beliau pandai mengucapkan syair. Kata Rasulullah, "Qul ayyadakallahu biruhil qudus." Katakan wahai Hasan, sesungguhnya kata-katamu itu dibantu oleh malaikat Jibril. Sayyidina Hassan bin Thabit ini kalau sudah membuat syair, bikin musuh itu takut duluan, kalah mental sebelum ketemu Rasulullah. Sudah ciut duluan ketika mendengar syair-syair Hassan bin Thabit. Makanya setiap orang itu memiliki caranya di dalam berjuang. Nggak mesti harus menjadi pendekar. Padahal dia nggak bisa main pedang. Kamu lihat apa kebiasaan kamu di dalam bidang ini, ya sudah dakwah kamu di dalam bidang itu. Saya nggak bisa jadi ustadz. Emang kenapa? Saya latar belakang saya dari semenjak awal memang ekonomi. Sudah, kamu dakwah kamu di dalam ekonomi. Jangan tiba-tiba langsung pergi ke Condet beli udang-udang, pakai udang-udang segede ban Vespa. Karena pengen juga dong kayak ustadz itu, pengen juga dong kayak Habib itu, pengen juga dong. Kamu kan nggak belajarnya kamu di bidang yang lain, ya sudah kamu dakwahnya di bidang yang lain. Sayyidina Hasan bin Thabit tidak bisa berperang, nggak berani melihat darah, tapi ya, dakwah beliau, jihad beliau terkadang lebih manfaat dibanding orang yang memegang pedang sekalipun. Sampai Rasulullah SAW senantiasa membawa beliau kemana-mana. Pujiannya kepada Nabi begitu hebat, sampai sekarang masih sering dibaca. Wa ajmalu minka lam tara qatta'inun wa ahsana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin wa ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u.
Beliau memuji Nabi Muhammad bilang apa? Yang seganteng engkau ya Rasulullah, yang setampan engkau ya Rasulullah, mata manapun gak bakal pernah bisa melihat. Yang seindah engkau ya Rasulullah, perempuan manapun gak bisa ngelahirin. Engkau itu diciptakan oleh Allah bersih dari segala kekurangan. Kalau saya lihat nih, engkau itu ya diciptakan semau kamu. Jadi bisa milih sendiri, kayak ngedit foto gitu. Mau hidung, padahal hidungnya mancung ke dalam, dimancung-mancungin begitu. Ya, padahal wajahnya nggak bersinar, disinar-sinarin, ya. Kemudian segala sesuatu pokoknya, matanya dibikin mata yang cakep, pakai efek semuanya, kan gitu, ini serba efek ini, ya. Jadi beliau katakan kamu itu diciptakan seakan-akan kamu sendiri yang milih hidungnya yang mana yang paling bagus, telinganya mana yang paling bagus, matanya. Itu kan pujian yang luar biasa hebat dari seorang Hasan bin Thabit kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki bibi di antaranya namanya Safiyah. Safiyah ini adalah bibi Rasulullah SAW yang masuk Islam. Satu-satunya bibi Rasulullah yang masuk Islam. Sisanya yang 5 katanya nggak masuk Islam. Tapi ada riwayat yang mengatakan kelima-limanya, keenam-enamnya masuk Islam. Ya, kalau kita ambil pendapat yang aman-aman saja, ya, semua bibi Rasulullah SAW masuk Islam. Dan banyak di antara bibinya Rasulullah, di antaranya Umaymah itu punya putri namanya Zainab binti Jahash. Siapa Zainab binti Jahash? Siapa? Istri baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi bibi sekaligus mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhirnya diasuh oleh kakek yang bernama Abdul Muttalib. Cinta sekali Abdul Muttalib kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Abdul Muttalib tahu selain beliau ini cucunya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib dari semenjak dahulu juga sudah sering mendengar bahwa cucunya ini akan mendapatkan sesuatu yang agung di sisi Allah. Beliau berziarah ke Saif bin Ziyazan di kota Yaman dari Bani Himyar. Di sana sudah diberikan rahasia tentang Nabi Muhammad. Kamu akan memiliki cucu begini dan begitu, begini dan begitu. Karena Saif bin Ziyazan ini belajar dari ilmu-ilmu terdahulu, dari kitab-kitab terdahulu. Karena sebelum Rasulullah SAW lahir, itu orang masih bisa, setan masih bisa bolak-balik Lauhul Mahfuz. Jin juga masih bisa bolak-balik Lauhul Mahfuz. Makanya peramalnya orang pintar. Peramalnya orang pintar karena betul-betul melihat dari Lauhul Mahfuz, dari qada yang muallaq, bisa dilihat, bisa dibaca. Tapi setelah Rasulullah SAW lahir, tertutup, sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi mereka. Maka orang pintar udah nggak ada lagi. Udah nggak ada yang bisa melihat begini, melihat nggak ada. Semua sudah tertutup. Nah, maka dari itu sebagian orang banyak yang tahu. Dan kaum Yahudi mereka ini tahu sekali siapa Rasulullah. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal sama Rasulullah sama seperti mereka kenal kepada anak-anak mereka. Bal asyad. Kata Abdullah bin Salam, saya mengenal Nabi Muhammad lebih parah daripada anda mengenal anak-anak. Kok bisa? Kata Sayyidina Umar. Kok bisa? Ya bisa. Bagaimana caranya? Anak-anak kalau lagi main di luar, anda nggak tahu mainnya sama siapa. Ngumpulnya sama siapa nggak tahu. Kadang-kadang ke rumah ngomong bohong, tahu-tahu di luar ngelakuin hal yang lain. Itu anak-anak. Tapi kalau Nabi Muhammad dari semenjak baru lahir sampai meninggal kami pelajari dalam buku-buku kami. Artinya kami lebih mengenali Nabi Muhammad dibanding anak-anak kami. Betul-betul mengenal. Orang Yahudi mengenal Rasulullah SAW tapi tidak beramal. Makanya mereka mendapat murka dari Allah. Maghdubi alaihim. Kata ulama al-mufassirin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-maghdubi alaihim alladhina ya'lamuna wa la ya'malun. Orang yang dia tahu tapi nggak mau mengamalkan. Ad-dallin alladhina ya'malun wa la ya'malun wa la ya'lamun. Kalau ad-dallin, orang yang tersesat, adalah orang yang banyak beramal tapi nggak tahu. Seperti orang Nasara. Pokoknya saya menyembah. Mau disuruh siapa juga, jangan kan ini, bapaknya, anaknya gue sembah. Gitu. Anaknya gue sembah, bini gue sembah, siapa aja gue sembah gitu. Ya. Al-maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dallin alladzina ya'maluna wa la ya'lamun. Ya, oleh karena itu, ya,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau dikenal oleh orang Yahudi, oleh orang Nasara. Ketika itu Abdul Muthalib mendapatkan kabar tersebut. Makanya beliau memuliakan sekali. Kalau Sayyidina Abdul Muthalib sudah bikin majlis di depan Ka'bah, itu beliau duduk. Sebelum beliau datang, anak-anaknya sudah kumpul semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendekat kepada tempatnya Abdul Muthalib mau duduk. Kata paman-pamannya, jangan duduk. Muhammad nanti diomelin. Abdul Muthalib datang, da'ahu, kata Abdul Muthalib. Biarin aja. Kalau Muhammad biarin duduk sini. Fa inna lahu sya'nun 'azim. Karena Muhammad akan memiliki sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sama Abdul Muthalib bertahun-tahun. Sampai 2 tahun tinggal sama Abdul Muthalib. Setelah tinggal sama Abdul Muthalib, Rasulullah SAW mendapatkan Abdul Muthalib juga wafat. Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh Abdul Muthalib ketika Rasulullah SAW berusia berapa tahun? 8 tahun. Kalau saya ngelihatnya seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ghayur, Allah cemburu sekali. Enggak boleh ada yang cinta sama Nabi Muhammad SAW melebihi cintanya Allah. Bapak nih yang paling sayang sama anaknya, kalau udah dengar istrinya hamil, anak pertama, enggak boleh Abdullah, yang sayang kepada Muhammad yang lebih besar dari kamu, enggak boleh, enggak dari saya, enggak boleh ada yang cinta sama Muhammad. Ibunya sudah dapat anaknya nih, alhamdulillah sudah selesai. Enggak boleh kata Allah. Cinta melebihi cintanya saya kepada Muhammad, enggak boleh. Kakeknya lagi senang-senangnya sama Nabi Muhammad, enggak boleh. Kayak Rasulullah katakan, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Kalau kalian semua dididik oleh keluarga kalian, bapak kalian, ibu kalian, kakek kalian, kalau saya yang didik, saya Allah langsung. Dan ini sebaik-baiknya didikan. Izin bertanya kepada Habib. Kita mungkin sering mendengar bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan pedang, melainkan dengan hikmah. Tapi bagaimana dengan kisah-kisah ekspansi umat Islam ke Mesir, ke Palestina dan sebagainya? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Ya, agama Islam memerintahkan kepada kita dengan berdakwah dengan kasih sayang, dengan penuh dengan rahmah. Agama Islam memerintahkan kepada kita untuk berdakwah dengan hikmah, Artinya umat Islam senantiasa diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kepada orang lain, menjelaskan kepada orang lain dengan hikmah. Itu yang diajarkan. Kadang-kadang dengan hikmahnya ini dilupakan ataupun tidak disebarkan. Tapi langsung, kalau misalnya tentang keburukan orang, langsung semuanya disebarkan. Kisah Nabi Muhammad berperang sampai 100 kali peperangan. Nabi Muhammad berarti berperang dengan pedang. Dia lupa bahwa dari semua peperangan tersebut ada namanya ghazwah, ada namanya sariyah. Ulama sejarah mengatakan tidaklah wafat dari orang kafir dari semua peperangan Rasulullah kecuali kurang dari 2000 orang. Semua peperangan itu pun setelah diajak, setelah didakwahi, kemudian diajak dengan benar, setelah itu baru adanya peperangan. Itu pun Rasulullah SAW dihujum. Rasulullah SAW di awal-awal Rasulullah yang diserang. Setelah Fatah Khaybar baru Rasulullah SAW membuka adanya Fatah. Dimulai dari Khaybar. Ada yang mengatakan Fathu Makkah tahun ke-8. Setelah itu Rasulullah mendatangi tempat-tempat setelah diajak bermusyawarah, bermudzakarah, bercerita tentang agama Islam itu seperti ini, yang diajak itu seperti ini, seperti itu, semua dijelaskan. Kalau mereka tidak mau dan enggan, baru diajak dengan kekerasan. Bukan dengan kekerasan, akan tapi memberikan kepada mereka kasih sayang. Karena kalau kita melihat anak kita main di trotoar atau lagi main-main pisau, nggak apa-apa nak, main pisau aja, bapak sayang sama anak. Enggak kan? Akan tapi mengajarkan mereka dengan tegas setelah diberitahu dulu. Dikasih tahu, karena kami ini tidak mau kamu mendapatkan keburukan di sisi Allah di neraka yang jauh lebih besar musibahnya. Jadi ingat bahwa sungguhnya peperangan yang banyak tersebut itu pun yang meninggal dari orang kufar kurang dari 2000. Kalau sekarang mungkin peperangan di satu tempat dibom beberapa kali sudah ribuan orang yang meninggal. Tapi agama Islam yang dikenang-kenang terus perang yang meninggal kurang dari 2000. Artinya agama Islam mengajarkan semua fatah yang ada di Mesir, fatah yang ada di Al-Madain, Sayyidina Umar bin Khattab membuka Basra, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Yarmuk, di Romawi, kemudian diteruskan Sayyidina Utsman bin Affan di Syam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Al-Hasan, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan di beberapa tempat, kemudian diteruskan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, kemudian dari Al-Abbasiyin, kemudian dari Al-Uthmaniyin, kemudian mereka semua berdakwah pertama dengan kebijakan, semua berdakwah dengan hikmah. Setelah itu mereka baru karena setiap orang merasa bahwa mereka mau dijajah, akhirnya apa? Melawan umat Islam, menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang terdepan di dalam segala hal. Wallahu a'lam.